Shalom saudara, haleluya. Selamat datang ke siri renungan ringkas dari Injil Yohanes yang berbentuk soalan dan jawaban. Haleluya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 8 ayat 28 hingga ke 30 dengan tajuk ini, Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mari kita baca dari ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Teks ini mengajar kebenaran yang sangat penting tentang Tritunggal. Ya, walaupun perkataan Tritunggal tidak ditulis di dalam Alkitab, namun kita dapat belajar tentang Tritunggal dari apa yang Yesus sampaikan. Mari kita lihat soalan edisi ini. Yang pertama, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa Yesus berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri"? Dan soalan yang kedua, apa yang Anda dapat lihat dalam ayat 29 tentang perhubungan antara Bapa dan Yesus? Dan soalan ketiga yang terakhir, apakah sifat yang Yesus nyatakan dalam ayat 29 yang menunjukkan ia bukan sekadar manusia biasa? Kita lihat kembali soalan yang pertama, sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa Yesus berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri"? Yesus memang adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sudah pasti melakukan banyak pekerjaan yang berkuasa dan luar biasa. Inilah sifatnya yang ilahi. Ya, sifat ketuhanan Yesus tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dari awal lagi ya, dari permulaan Injil ini, sudah dibagi tahu Yesus adalah Tuhan. Ya, seperti mana yang telah ditekankan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Maka dalam ayat ini, apabila Yesus berkata, "Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri", Yesus bukan berbicara tentang sifatnya, tetapi tentang peranannya. Ya, ini yang kita harus belajar, ya, istilah kata ini, sifat dan peranan. Dan di sini Yesus berbicara tentang peranannya, dan peranannya ada kaitan dengan perhubungannya dengan Allah Bapa. Dan dalam peranannya sebagai anak manusia, Yesus akan melakukan kehendak Bapaknya. Nah, ini peranannya ya. Tapi ini tidak bermakna Yesus tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi menunjukkan kesatuan yang sempurna di antara Bapa dan Anak, ya, kesatuan yang sempurna. Dan kesatuan yang sempurna ini sudah banyak kali kami sebut di dalam pembelajaran siri Injil Yohanes ini kan. Ya, Yesus memang berkuasa, tetapi ia melakukan perbatasan diri supaya ia hanya melakukan apa yang berkenan kepada Bapa dan tidak lebih, ya, melakukan apa yang berkenan kepada Bapa dan tidak lebih. Nah, kita lihat ayat 29 ini. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yaitu Yesus hanya berbuat apa yang berkenan kepada Allah Bapa.
Nah, itulah kehidupan Yesus yang senantiasa hidup melakukan kehendak Allah Bapa. Itulah hidup Yesus. Kalau bukan kehendak Allah Bapa, Yesus tidak akan melakukan. Ya, jadi saudara, kalau tidak melakukannya, adakah itu bermaksud Yesus kurang berkuasa? Tidak. Yesus tetap berkuasa, tetapi membatasi kekuasaannya, ya, atau Yesus tidak mempergunakan kekuasaannya sesuka hati. Nah, contohnya ya, bolehkah Yesus menukar batu jadi roti, ya, seperti mana yang dicabar oleh iblis semasa penggodaannya di padang gurun? Ya, pasti boleh. Tetapi Yesus tidak melakukannya karena ia bukan kehendak Bapa. Walaupun boleh, tetapi Yesus membatasi diri, tidak akan tukar batu jadi roti. Ataupun satu lagi contoh, apabila Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan, wow, sangat menyiksakan, sangat sakit. Bolehkah Yesus memanggil satu pasukan malaikat untuk menyelamatkannya? Boleh, sudah pasti boleh. Tetapi Yesus tidak melakukannya, karena itu bukan kehendak Bapa. Yesus hanya melakukan kehendak Bapa. Dan karena itu, ia melakukan perbatasan diri. Ya saudara, Yesus bukan saja membataskan diri dari segi perbuatan, tetapi juga dari segi perkataannya. Yesus berkata dalam ayat 28 ini, "Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Aku berbicara apa yang diajarkan Bapa. Maka inilah peranan Yesus. Ya, peranan Yesus dalam kemanusiaannya yang sentiasa tunduk dalam ketaatannya melakukan kehendak Allah. Ya, tapi ingat ini. Sifat Yesus tetap tidak akan berubah, adalah sama. Yaitu Yesus tetap adalah Tuhan, memiliki sifat-sifat ilahi, sifat-sifat yang sama seperti Allah Bapa, tidak berubah. Dan ini bukan kali pertama Yesus berkata ia tidak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Bukan kali pertama. Kalau saudara masih ingat, sebelum ini, dalam bab 5 ayat 19. Oke, saya baca sekali lagi ayat ini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Saudara, dalam bahagian pertama ayat 19 ini, mari kita teliti ayat ini, bahagian pertama ayat 19, Yesus berkata ini, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, ini berbicara tentang peranan. Inilah peranan Yesus yang tunduk kepada Allah Bapa dalam melakukan segala kehendak Allah Bapa. Nah, itulah yang kesatuan yang sempurna itu di antara Bapa dan Anak Tuhan Yesus. Tapi dalam bahagian kedua pula dalam ayat yang sama, Yesus berkata, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Wow. Bahagian kedua ini berbicara tentang sifat Yesus, yaitu keilahian Yesus. Baca sekali lagi bahagian kedua ini. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Maksudnya, Yesus dapat melakukan apa sahaja yang Bapa lakukan. Nah, sepertinya Yesus berkata beginilah, apa yang Bapak boleh buat, saya pun boleh buat. Kalau Bapak boleh mencipta, saya pun boleh mencipta. Kalau Bapak boleh membangkitkan orang mati, saya pun boleh buat. Kalau Bapak dapat memberikan hidup, saya pun boleh buat. Kalau Bapak dapat menyembuhkan, saya pun boleh buat. Dan kata-kata ini, saudara, tidak dapat diucapkan oleh manusia biasa. Kecuali kalau ia memiliki sifat-sifat ilahi yang seperti Allah.
Dan ini cukup membuktikan Yesus bukan manusia biasa, tetapi benar-benar adalah Tuhan. Maka di sini kita dapat lihat kesatuan yang sempurna antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Suatu perhubungan yang unik dan istimewa yang wujud antara Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Dan dengan itu kita lihat ayat 29e ini. Apa yang Anda dapat lihat dalam ayat 29e tentang perhubungan antara Bapa dan Yesus? Nah, ayat 29 mengatakan, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, walaupun Yesus itu diutus oleh Bapa, Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Ya, Bapa yang berada di sorga tetap menyertai Yesus. Nah, ini karena Bapa dan Yesus adalah satu dalam kesatuan yang sempurna, tak terpisah, yang kekal perhubungan ini. Dan di dalam kesatuan yang sempurna inilah Yesus tidak akan melakukan apa-apa dari dirinya sendiri. Amin. Dan soalan yang ketiga yang terakhir, apakah sifat yang Yesus nyatakan dalam ayat 29 yang menunjukkan Ia bukan sekadar manusia biasa? Nah, dalam ayat yang sama ini, ayat 29, Yesus berkata bahwa Dia senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya, yaitu berkenan kepada Allah Bapa. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan Yesus yang tidak berdosa. Dan tidak pernah akan ada sesiapapun yang boleh mengucapkan kata-kata ini. Karena manusia tidak sempurna. Tetapi karena Yesus adalah sempurna, Yesus dapat senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Bapa. Haleluya. Dan kesempurnaan Yesus itu sangat penting, saudara. Karena itulah yang akan melayakkan Yesus menjadi korban yang sempurna untuk keselamatan manusia. Haleluya. Dan dengan itu, kesempurnaan Yesus terbukti melalui ketaatannya. Yaitu, Yesus akan menjadi taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan apabila orang ramai melihat Yesus disalibkan, mereka akan benar-benar melihat kesempurnaan ketaatan Yesus kepada Allah Bapa. Dan dengan itulah percaya bahwa akulah Dia, seperti mana yang dikatakan Yesus. Haleluya. Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana kita harus hidup sebagai seorang yang percaya. Melalui ketaatan Yesus yang sempurna, Yesus telah menyempurnakan keselamatan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, kini kita juga boleh menyempurnakan tanggung jawab kita dengan berusaha melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan seperti mana Yesus juga hidup senantiasa berkenan kepada Allah Bapa. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di sorga, Bapa yang termulia dan yang teragung. Terpujilah Engkau ya Bapa yang duduk bertakhta di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Kami ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu dan belajar kebenaran-Mu. Ya Bapa, kami telah melihat keilahian Yesus dan benar-benar percaya Yesus adalah Tuhan. Inilah kenyataannya, kebenaran yang tidak akan berubah. Namun dalam ketuhanannya, Yesus sanggup mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang manusia dan menjadi sama seperti hamba. Yesus senantiasa hidup dalam ketaatan, melakukan apa yang berkenan kepada Allah Bapa. Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus telah memberikan teladan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya.
yaitu taat melakukan kehendak Allah. Inilah tanggung jawab kami. Ya Bapa, tolong kami untuk melaksanakan dan menyempurnakan tanggung jawab ini, supaya hidup kami berkenan kepada Allah dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami, tolong kami untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Dan Bapa, kami tidak lupa juga yang lemah. Engkau akan kuatkan, Engkau akan tunjukkan terang dan jalan kebenaran-Mu yang akan mengukuhkan lagi iman mereka untuk percaya kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami doakan semua ini dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang termulia. Amin. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.